Selamat sore semua. Nah, dapat petunjuknya tentang, biasanya kita dengar sih tentang Raja Jawa yang menikah dengan Nyi Roro Kidul, ataupun dengan banyak sekali yang berburu air karomah ataupun air yang udah dikasih ludah ataupun didoain oleh entah kiai, habaib, ahli spiritual. Bahkan banyak sekali orang yang berburu dengan akik, dengan keris ataupun benda-benda yang katanya bertuah atau ada penunggunya. Ini yang bikin orang Jawa sekarang itu rada-rada tulalit ataupun agak bisa maju seperti suku lainnya karena terlalu ke mistis sehingga kehilangan logika atau akal sehatnya. Pertama aku bahas tentang pernikahan Raja Jawa Kesultanan Jogja dengan Nyi Roro Kidul. Tentu saja itu nggak benar. Kalau kalian mendalami ilmu rohani, pasti kalian udah tahu tentang tauhid, tentang keimanan bahwa manusia itu nggak bisa menikah dengan makhluk halus atau yang disebut jin ataupun yang nggak punya wadah tubuh seperti manusia yang masih hidup ini. Kalau sudah kita diajari seperti itu, berarti pernikahan antara Nyi Roro Kidul dengan Sultan Jogja itu sama sekali nggak benar. Kenapa dibikin cerita seperti itu? Itu lebih ke legitimasi ataupun biar terlihat wibawa ataupun agar rakyatnya ataupun orang umum itu akan segen ataupun nggak berani memberontak. Karena apa? Oh, karena di belakangnya ada Nyi Roro Kidul. Oh, ataupun ada Nyi Roro Kidul yang memberikan dukungan dari sisi gaib. Sebenarnya siapapun bisa terkoneksi dengan lelembut dari entah penunggu Gunung Merapi, Gunung Semeru, Laut Kidul, Laut Utara dan sebagainya. Kenapa? Karena kita manusia ya diciptakan Tuhan yang masih sempurna. Kita itu masih punya tubuh. Kita yang mengendalikan mereka, kita itu nggak bakalan tunduk sama mereka. Bukan malah kebalikannya dari orang Jawa sekarang. Orang sekarang kalau mau dapat jabatan lari dulu ke kiai, nyari ke doa, nyari kemana-mana. Yang saya pertanyakan, daripada kamu minta ke orang, kenapa kita itu nggak melakukan sendiri nih? Kalau orang lain bisa di sepertiga malam berdoa, kenapa kita nggak bisa? Kenapa kita lebih suka ngabisin duit 1 juta, 2 juta untuk bayar orang cuma untuk doain? Kenapa doa mereka lebih manjur? Karena mereka lebih spiritual atau lebih rohani. Mereka mau ninggalin hal-hal yang jelek. Kenapa kita nggak bisa sebagai manusia? Apa karena kita sombong, merasa punya uang, punya kekuasaan, sehingga kita itu mau berdoa sama Tuhan aja perantara orang lain? Karena apa? Karena aku udah nyoba sendiri, nyari kiai, nyari ulama, nyari dukun kemana-mana, hasilnya nol. Lebih kuatan energinya, kekuatannya ketika kita berdoa sendiri sama Tuhan. Aku udah buktiin sendiri bahwa doa diri kita sendiri sama Tuhan itu lebih manjur, lebih mujarab. Ini sama seperti dengan air yang kebanyakan orang Jawa, apalagi yang di pengajian-pengajian itu berlomba mendapatkan air karomah. Kenapa nggak air minum kalian yang kalian minum sendiri itu kalian bacain Al-Fatihah sebelum diminum, makanannya juga dibacain doa. Itu lebih manjur daripada kamu minta ke orang lain. Karena apa? Karena itu doa untuk dirimu sendiri. Apalagi kalau kita bacain Al-Fatihah untuk diri sendiri, itu lebih manjur lagi. Tapi kebanyakan dari kita meremehkan kemampuan diri, lebih meyakini orang lain. Lah kalau kita meremehkan diri kita sendiri, ya kita nggak bisa apa-apa. Ini. Tapi kalau kita yakin sama diri sendiri, tauhid sama Tuhan, ya kita ibaratnya
air yang kita minum kita doain ya akan manjur, membawa berkah untuk diri kita. Sama seperti ketika kita mandi, kita ini kalau males, saking malesnya ataupun kita itu kayaknya lemes, kita mandi cepet-cepet sambil doa, sebagai air itu memberi kekuatan energi sebagai perantara Tuhan. Ya tentu aja akan ada energi yang masuk ke dalam tubuh, jadi lebih semangat, lebih bersih, dan juga kita itu lebih optimis. Berbeda kalau kita nggak mandi, jarang mandi, pasti kita lesu, pasti kita males. Percaya atau enggak, kalian boleh buktikan sendiri. Jadi di mana-mana air itu akan jadi membawa berkah kalau kita melakukannya dengan hal-hal yang baik. Makanya kalau kita habis berhubungan badan, kita pun harus mandi untuk mensucikan kembali. Ataupun kalau kita itu keluar dari mana-mana biar gak ketempelan oleh jin, setan dan sebagainya, nah, kita mandi, cuci kaki. Benar atau enggak? Ini kenapa aku ngomong bahas tentang ini, karena itu yang bikin orang jadi bodoh ketika didoktrin bahwa diri sendiri itu nggak bisa apa-apa, orang lain yang lebih unggul. Padahal kalau kalian mau mencoba sendiri, kalian akan lebih cerdas, lebih pintar sendiri. Kalian itu setiap akan ada masalah, kalian bisa menyelesaikannya sendiri dengan bantuan Tuhan, berdoa, curhat. Makanya biasakan ada waktu untuk Tuhan, entah ketika malam hari mau tidur atau bangun tidur, siang ataupun malam. Yang penting kita itu ingat sama Tuhan dimanapun kapanpun, dipraktekkan di tingkah laku kita. Jangan sampai kita kemana-mana nyari kiai, nyari ulama, nyari syarat, entah nyari pegangan, nyari apa itu, entah tulisan Arab ataupun jimat ataupun yang lain-lainnya, tapi lupa dengan kelakuan kita, karakter kita yang harus jujur, harus baik, harus banyak berdharma, harus banyak melakukan hal-hal yang baik. Jangan melanggar hukum, jadi orang yang adil, orang yang jujur, orang yang amanah. Kebanyakannya orang ke kiai, ke dukun, kemana-mana, ketika jadi pejabat gak amanah, atau nipu, korupsi, ya itu sama aja, namanya bohong. Nih, ya itu kenapa aku gemes banget. Gimana sih pengen merubah orang Jawa itu lebih maju cara berpikirnya. Boleh percaya yang klinik, tapi disesuaikan dengan logika, disesuaikan dengan kehidupan nyata. Nah, kalau ada orang datang ke saya bilang, oh saya ini raja ataupun keturunan nabi, keturunan wali dan sebagainya, darah biru kayak apa kayak, ya saya nggak anggap. Kenapa? Ya itu saya nggak belajar seperti itu. Yang saya belajar adalah semua manusia itu sama, yang membedakannya kelakuannya. Mbok kamu itu mau keturunan nabi, darah biru, keturunan raja, bahkan kamu keturunan alien sekalipun, kalau kelakuanmu nggak baik, kelakuanmu nggak benar, nggak jujur, nggak adil, ya berarti kamu bukan manusia yang patut dijadikan teladan. Ini kenapa tanah Jawa mundur jauh ke belakang? Karena mabuk agama. Ini yang sebelah satu ini terlalu percaya mistis. Sampai oke, kalian percaya nggak apa-apa, tapi harus pakai logika. Ini bahkan Merapi meletus pun diingatkan, oh turut berduka cita dengan Raja Solo yang meninggal. Kenapa Merapi itu batuk? Karena kalian itu merusak lingkungan Merapi, tambang-tambang ilegal. Kalian merusak ekosistem. Gimana kalau Merapi itu benar-benar meledos karena kelakuan kalian yang merusak alam itu? Gak hanya Jogja, tapi kemana-mana itu nanti
pedus gembelnya, lavanya. Pernah nggak kalian kepikiran ke situ? Sebelum kalian itu bikin tambang-tambang ilegal di sekitaran Merapi. Manusia kalau tamak, kalau rakus, kalau serakah, benar-benar menghancurkan apapun yang ada di bumi ini. Sama sore udah sampai jumpa.